Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, di hari kedua kampanye belusukan ke Pancoran Barat. Dalam agenda yang dilakukan pada Kamis, 26 September, paslon nomor urut 1 ini mendengarkan keluhan warga. Tak hanya itu, saat belusukan, Kang Emil juga memperkenalkan program yang akan dijalankannya saat terpilih. Salah satu program yang diusung paslon Ridho dalam bidang kesehatan adalah dokter keliling. Program dokter keliling diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Dalam layanan ini, Ridwan Kamil mengatakan akan menghadirkan tim medis dengan kendaraan khusus yang dilengkapi peralatan medis. Nantinya, para nakes akan mengunjungi pasien di rumahnya masing-masing untuk memberikan layanan medis. Salah satu metode kampanye yang paling saya sukai adalah belusukan. Kenapa? Bertemu warga yang genuine, yang orisinil, menyampaikan dukungan, menyampaikan kritisinya, menyampaikan harapannya. Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responnya baik. Mudah-mudahan mewujud pada kemenangan pasangan Ridho ya. Kemudian sambil ke sini belanja masalah, ternyata masih ada banjir, ada masalah sampah di tanah sengketa tadi. Kemudian penghijauan saya lihat perlu ditingkatkan ya, 3-4 kali lipat. Nanti dari dana RW itulah salah satunya buat penghijauan, buat tukang tamannya ibaratnya ya, yang ngurusin. Sehingga kali 5 tahun pastikanlah RW ini pasti berubah secara fisik, secara sosial, secara ekonomi. Karena diberi anggaran dan belanjanya diatur sesuai kebutuhan dari RW tersebut. Kemudian tadi tepuk tangan ada pada saat disampaikan program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan kan, yang pernah saya praktekkan di Jawa Barat. Nanti dibawa ke sini juga dengan syarat tadi berlima yang disebut dengan kredit kelompok lah kira-kira begitu. Lain-lain saya kira sama ya, menyapa aja dan alhamdulillah mayoritas sudah hafal pasangan Ridho. Berarti Pak RK program Ya, kita kan ingin Jakarta itu lebih humanis ya, lebih bahagia. Ciri lansia itu kan sering kesepian. Nah, sementara jumlah anak sekolah kan banyak. Nanti kita bikin program anak sekolah sahabat lansia sebulan sekali. Kelompok anak sekolah punya sahabat, misalkan ibu tadi ya. Nanti didatengin sebulan sekali, bawa makan, ajak ngobrol. Apa yang terjadi? Ibu-ibu itu kan nanti nasehatin ya ke anak-anak sahabatnya itu. Anak-anak juga belajar tentang kearifan dari generasi sebelumnya. Dan dua-dua bahagia. Di mana ada dua manusia bertemu pasti bahagia karena niatnya silaturahmi. Nah, Jakarta humanis itulah yang ingin saya hadirkan lagi. Jadi hidup tidak hanya sekedar urusan ekonomi, mencari nafkah gitu ya. Tapi ada kemanusiaan yang kita hadirkan di kampung-kampung ini. kalau program kesehatannya Pak RK tadi disebutkan. Ya, ada dokter keliling nanti dibayarin oleh Pemprov untuk mereka-mereka yang kesulitan berobat ke puskesmas gitu ya. Bentuknya bisa sendiri dokter kelilingnya atau pengobatan seperti ini di tempat-tempat balai RW masing-masing. Jadi tidak selalu warga yang datang ke fasilitas negara, tapi bisa juga negara mendatangi warga dengan inovasi-inovasi. Kan izin tadi ada warga yang teriak mana berasnya gitu, apakah itu mah biasa ya, di mana-mana warga mayoritas ekspektasi ada sesuatu kan begitu. Nanti dijawab dengan program aja itu. Bang Emil, ada dua hal Bang Emil. Yang pertama, ini kan tadi Bang Emil kelihatan bagi-bagi bembeng nih ke warga-warga sekitar. Itu maknanya apa tujuannya? Yang kedua, Bang ini kan di kawasan ini dekat juga sama daerah Tegal Parang ya, itu daerah yang rawan banjir di Jakarta. Ada kemungkinan nggak Bang Emil akan kunjungin daerah situ? Ya, kalau ketemu warga saya biasanya kan mereka suka kelihatan haus dan lapar lah ya. Kalau diganjel coklat
paling mudah kira-kira. Dan coklat itu bikin kenyang ya secara teorinya. Jadi saya kasih coklat aja, nggak ada masalah. Kang Emil kan Tapi kalau yang banjir tadi juga problem banyak Bang. Insya Allah satu-satu saya kunjungin. Kang Emil tadi kan aspirasi warganya karena di sini banyak yang masih terjadi banjir gitu Kang Emil. Nah ini solusinya apa Kang? Sebenarnya banjirnya itu nggak rutin-rutin amat. Yang mereka khawatirkan tuh banjir 5 tahunan tadi dibilang. Saya lihat juga sumur resapan udah ada program yang terdahulu. Nanti diperbanyak aja dan kita antisipasi yang banjir 5 tahunannya. Ya. Oke, terakhir. Untuk sekarang kan kampanyenya sendiri-sendiri nih Kang Emil sama Pak Suswono. Untuk ke depan apakah akan berdua atau Kita sengaja sendiri-sendiri karena ngapain berdua-berdua, betul? Waktu hanya 2 bulan, kalau selalu berdua titiknya kan cuma X, kalau kita berpisah titiknya 2X kan begitu. Kalikan sekian tahun kita bisa lakukan perluasan jangkauan yang lebih baik. Bang Emil, Oke. satu lagi Bang Emil. Bang Emil, kemarin ini kan Sirekap dipakai lagi ya sama KPU. Kemarin kan kalau evaluasi Pilpres kan banyak yang istilahnya menarik kontroversial. Kalau dari Kang Emil sebagai paslon ini gimana Kang melihatnya? Saya tidak bisa bicara teknis, saya meyakini KPU juga melakukan evaluasi diri. Kalau Sirekap dianggap banyak dinamika, ya tolong jangan terjadi lagi di era pilkada. Apapun metodenya, saya meyakini orang-orang pintar di KPU sudah memikirkan itu. Kita ini kan jujur dan adil ya. Kita ingin menang juga bermartabat, tanpa menang nanti disalah sangkakan, saya juga nggak mau. Oke ya, terima kasih. Hatur nuhun. Ada disabilitas Pak. Ada disabilitas. Maaf, kasih jalan ya. Ridho juga menghadirkan program anak sekolah sahabat lansia di mana anak-anak sekolah akan datang mengunjungi para lansia. Program tersebut dimaksudkan agar lansia tidak kesepian dan para siswa menyerap kearifan lokal dari generasi sebelumnya.